Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ketemu lagi bersama saya Muhammad Nur dari channel Presenta Edu. Di video ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang The 7 Habits of Highly Effective People. Dan sekarang kita masuk ke habit yang keenam, yaitu synergize. Apa itu synergize? Secara sederhana, synergize itu berarti sinergi, bersinergi. Apa maksudnya bersinergi? Kita berkolaborasi, kita bekerja sama dengan orang lain untuk menghasilkan sesuatu yang lebih besar. Untuk itu, yuk mari kita bahas habit yang keenam ini, synergize. Kita mengenal pepatah bersatu, kita teguh, bercerai, kita runtuh. Artinya apa? Kalau orang-orang itu bersatu, dia akan memberikan kekuatan yang lebih besar. Tapi kalau kita tadi bercerai-berai, kita pun akan runtuh. Itulah sebenarnya esensi dari habit yang keenam ini. Ya, ini synergize tadi. Habit keenam ini terkait juga dengan habit keempat dan kelima. Kalau kita masih ingat ya, habit keempat itu kan bagaimana kita tadi think win-win, ya, berpikir menang-menang. Mencoba melihat sesuatu yang menang untuk diri kita, menang untuk orang lain. Kemudian di habit yang kelima itu adalah seek first to understand, then to be understood. Kita mencoba memahami orang lain untuk kemudian nanti mereka akan paham dengan kita. Apa gunanya tadi menang-menang dan memahami dan difahami? Ini dalam rangka agar nantinya kita bisa bersinergi, bisa bersatu. Misalkan saya punya sebuah kekuatan, saya punya sebuah kelebihan. Tapi sekuat-kuatnya yang saya miliki kelebihan itu, ini tidak akan lebih baik, tidak akan lebih besar jika tidak digabungkan dengan kekuatan yang orang lain juga mungkin punya. Maka sinergi ini bagaimana caranya kita menyatukan kekuatan dari diri kita dan orang lain yang menjadi tim kita, partner kita, rekan kita. Kita bisa kesampingkan sedikit perbedaan yang kita miliki. Untuk apa? Untuk satu tujuan yang lebih besar. Jadi habit yang keenam ini, synergize ini terkait bagaimana kita mencari the third alternative katanya. Jadi alternatif yang ketiga, bukan cara saya, bukan cara kamu, tapi ada nggak cara yang ketiga yang jangan-jangan lebih baik dari cara kita masing-masing? Inilah yang disebut dengan tadi sinergi. Nah, sekarang coba kita lihat dulu di bukunya bagaimana sinergi ini akan terkait dengan habit-habit yang lain. Teman-teman masih ingat bahwa kita punya skema ini ya, bahwa 3 habit yang pertama adalah private victory, mengantarkan kita dari tadinya tergantung, dependence menjadi independence, dan 3 habit yang berikutnya ini akan membawa kita dari independence ke interdependence. Di sini posisi habit ke-6, synergize. Jadi synergize ini setelah kita tadi berpikir menang-menang, think win-win, setelah kita seek first to understand, then to be understood, maka kita akan bersinergi. Dengan 3 ini, apa yang terjadi? Stephen Covey mengatakan ada yang namanya public victory, jadi kemenangan publik. Kita akan menang dalam interaksi dengan orang lain. Kita akan menjadi punya kesaling tergantungan yang kuat yang akan menghasilkan yang terbaik dalam interaksi kita dengan orang lain. Nah, tadi saya katakan bahwa yang namanya habit ke-6 ini sangat terkait dengan habit ke-4 dan ke-5. Coba kita lihat di buku ini. Di sini kalau kita perhatikan ya, Stephen Covey mengatakan bahwa sinergi itu akan menggunakan orang-orang yang punya motif win-win. Artinya apa? Kita itu memang punya sebuah karakter, punya niatan ingin memberikan yang terbaik. Ingin memberikan yang terbaik buat diri kita, buat orang lain tadi. Berpikirnya itu win-win. Dan tidak hanya itu, kita juga menggunakan keterampilan di habit ke-5, yaitu skill of empathic communications. Jadi kita berusaha untuk berempati terhadap orang lain dalam rangka untuk melihat peluang apa ya, momen apa yang bisa saya lakukan bersama-sama dengan orang ini untuk memberikan yang terbaik buat kita bersama. Maka 2 hal inilah nanti yang akan menjadi kunci dari sebuah sinergi. Stephen Covey mengatakan sinergi ini adalah, dia bilang ini, the essence of principle-centered leadership. Di sebuah esensi dari sebuah kepemimpinan yang berfokus pada prinsip, principle-centered leadership. Nah, terkadang dalam kehidupan sehari-hari kita sesungguhnya agak jarang ya bersinergi. Kenapa kok jarang? Manusia itu kan punya ego. Saya kepengen pakai caranya saya, dia kepengen pakai caranya dia. Maka kita pun
malu nih atau nggak suka kalau masa sih saya pakai cara orang lain. Dengan hal tersebut, kita berusaha untuk menggunakan cara kita sendiri, kekuatan kita sendiri. Sehebat-hebatnya seorang ingin mengerjakan sesuatu, maka dia punya keterbatasan. Contoh misalkan teman-teman nonton pertandingan sepak bola. Di sebuah tim yang baik itu kalau timnya itu bekerja sama. Mereka bisa jadi ya tidak punya pemain yang terbaik seluruhnya dalam tim itu. Tapi kalau dia punya kerjasama yang sangat bagus, sinergi yang sangat bagus, terkadang tim yang sebenarnya lebih lemah itu bisa mengalahkan tim yang jauh lebih kuat. Kenapa? Karena sinergi akan menghasilkan sebuah kekuatan yang jauh lebih besar dibandingkan individu-individu orangnya. Bayangkan kalau dalam sebuah tim sepak bola nih, semuanya kepengen mencetak gol. Apa yang terjadi? Ini pemainnya semua maju ke depan. Sehingga nggak ada yang ngasih umpan dari belakang. Begitu lawannya membuat serangan balik, karena semua udah ke depan, sangat gampang jadinya ketinggalan dan akhirnya pertahanannya itu nggak kuat, gampang dibobol oleh orang lain. Nah, ini contoh tadi, tidak sinergi. Jadi dengan sinergi kita mencoba menyadari peran kita, bagian kita, kontribusi kita, dan itu kita gabungkan dengan peran, kontribusi, sumbang saran dari orang lain. Yang tadi cuma satu-satu ditambah jadi sebuah kekuatan, maka dia akan menghasilkan hal yang lebih besar. Ada hal yang menarik yang saya baca dari bukunya Stephen Covey ini, kita coba lihat di sini. Jadi dia bilang, nah seperti ini nih. Ternyata banyak orang, ya dia katakan tidak benar-benar pernah mengalami, bahkan level yang menengah, ya level yang moderate dari sinergi dalam kehidupan keluarga mereka, dalam hidup mereka, atau dalam interaksinya. Seringnya orang itu defensif atau protektif dalam berkomunikasinya. Apa maksudnya defensif dan protektif? Ya tadi saya katakan, kita mencoba membenarkan tadi cara kita, membenarkan pandangan kita berusaha dengan apa yang kita lakukan. Padahal, kalaulah kita tadi mau berempati kepada orang lain, ya, mau untuk mencoba tadi open mind, melihat cara yang berbeda, jangan-jangan ada alternatif yang bisa kita lakukan yang bahkan jauh lebih baik dari apa yang tersedia. Lantas, bagaimana nantinya kalau kita ingin menerapkan habit yang keenam ini untuk bisa bersinergi dengan orang lain? Langkah yang pertama adalah kita harus mencoba melihat perspektif yang berbeda-beda. Artinya apa? Kalau ada orang punya perspektif yang berbeda, pandangan yang berbeda, itu bukan berarti musuh, bukan. Itu bukan berarti orang itu mungkin nggak suka sama kita, bukan. Dia memang punya pandangan yang berbeda, dan itu sah-sah saja. Maka dengan cara kita melihat tadi perspektif yang berbeda, kita akan mulai menyadari, oh ternyata cara pandang terhadap persoalan itu bisa banyak ya. Saya memandangnya seperti ini, tapi dia memandangnya seperti itu. Yang lain memandangnya seperti itu. Dari sini kita mencoba belajar. Coba saya geser pandangan saya tuh. Saya pengen lihat perspektifnya dia. Tadi kita terapkan habit yang kelima. Seek first to understand. Oh, saya jadi ngerti. Kenapa ya dia perubahan begitu. Kayaknya seru juga nih pandangannya dia nih. Terus pandangan yang lain nih, kita lihat lagi. Maka dengan cara ini kita tadi memperluas perspektif kita. Jadi teman-teman harus membuka terhadap perspektif yang berbeda. Jangan buru-buru itu kita bersikap defensif ya, kita langsung menolak, karena perspektif yang berbeda itu membantu kita melihat dari kacamatanya orang lain, dari sudut pandang yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah kita belajar untuk open mind. Apa itu open mind? Kita membuka pikiran kita, membuka segala kemungkinan yang ada gitu ya, untuk melihat ada nggak hal lain yang bisa dikerjakan. Ada nggak alternatif lain dalam melihat sebuah persoalan? Open mind itu bukan berarti kita membenarkan semua pandangan, bukan ya. Bukan berarti kita pelin-pelan bahwa semua itu sama aja, semua itu benar, bukan begitu juga. Open mind itu artinya kita mencoba bersikap terbuka, kita berusaha untuk memahami lebih dahulu, kita nggak buru-buru menjudge, nanti kita timbang. Apakah itu layak nggak untuk dimasukkan atau tidak. Kalau dia layak, itu kita ambil. Kalau itu tidak layak, ya tentu kita tidak akan gunakan. Itulah namanya tadi open mind yang tepat. Nah, kemudian untuk bisa bersinergi, kita pun tadi harus berkomunikasi secara efektif. Artinya apa? Yang pertama, kita harus mencoba memberikan kesempatan orang lain untuk menyampaikan sudut pandangnya. Ini sudah kita bahas ya di habit yang kelima. Jadi proses sinergi itu dimulai dengan cara ada sebuah persoalan yang kita hadapi, kita coba melihat dulu nih, oh ada pandangan seperti ini ya dari teman saya yang ini. Ada pandangan seperti itu ya dari teman saya yang lain. Maka dari pandangan ini kita coba timbang-timbang, kita nilai.
Dan kita pun tadi dengan komunikasi yang efektif, yang tepat, kita pun berani menyampaikan pandangan kita sendiri. Bukan dalam rangka supaya pandangan saya dipakai, bukan. Tapi kita ingin mencoba secara fair, secara terbuka melihat berbagai pandangan. Tadi ada satu pandangan, ada dua pandangan, ada pandangan saya. Nah, dari sini kita coba timbang-timbang nih. Apa ya yang sama dari pandangan kita? Apa ya yang berbeda? Nah, yang berbeda ini bisa nggak disatukan? Atau jangan-jangan dari perbedaan ini muncul sebuah ide baru. Oh, ternyata ini bisa dibeginikan ini. Maka itulah tadi namanya sinergi. Kita akan memberikan sebuah kekuatan. Ya, sama dalam tadi sebuah tim tadi itu, ada yang berperan di depan, ada yang berperan di tengah, ada yang berperan di belakang, ada yang mungkin menjadi penjaga gawangnya. Semua orang itu punya fungsinya masing-masing. Dan jika mereka itu bersinergi, tidak saling egois, tidak saling menyalahkan, tidak saling ingin merasa benar dengan pendapatnya, maka itulah yang akan menjadi sebuah tim itu akan maju menghasilkan output yang lebih besar dari yang seharusnya mereka bisa lakukan. Jadi mereka akan menghasilkan output yang terbaik yang dia bisa dapatkan. Maka dengan sinergi ini, tadi kita sudah mencoba melihat berbagai perspektif, kita tadi berkomunikasi dengan baik, kita sampaikan pandangan kita, pandangan orang yang kita dengarkan, dari itu akan muncul ini. Lantas apa ya yang win-win-nya? Mana yang menang buat saya, menang buat dia, ada nggak yang menang buat semuanya? Ini bukan berarti kita kompromistis, bukan ya. Karena kalau kompromistis itu ada yang kita abaikan, yaudah kita komprominya begini. Dalam hal tertentu itu mungkin bisa dilakukan. Tapi dalam hal yang sinergi ini adalah kita ini punya tujuan yang lebih besar. Buat organisasi kita, buat unit kita, buat tim kita. Dari kita yang berinteraksi ini, bagaimana kita semua ini bisa mengambil manfaat yang terbaik. Karena kita dihadirkan oleh Allah, hadir saat ini bersama satu tim, satu keluarga, satu perusahaan, satu organisasi, apa yang terbaik bisa kita lakukan? Maka inilah tadi namanya sebuah sinergi. Orang-orang yang bersinergi akan punya kerjasama yang baik, akan saling untuk mendukung satu dengan yang lain, karena jika itu sukses, itu menjadi kesuksesan bersama, bukan milik individu. Sini saya coba lihat sedikit beberapa pandangan ya di buku ini. Nah, ini ada sebuah skema yang menarik ini. Stephen Covey menyebutnya level of communications. Jadi dibilang ada cooperation, ada trust ya. Jadi ada kerjasama, ada kepercayaan. Ketika tadi trust-nya itu rendah, cooperation-nya itu rendah, kerjasama rendah, maka yang terjadi adalah pola komunikasi yang defensif. Jadi kalau kita nggak terlalu percaya nih dengan rekan kerja kita, kita juga tidak terlalu suka kerjasama, maka pola yang akan muncul ya defensif. Defensif itu win-lose atau lose-win. Kita sudah paham bahwa ini bukan pilihan yang baik, karena salah satu kalah. Kalah itu tidak enak, gitu. Seperti itu. Ketika si cooperation ini makin meningkat, ya, trust-nya makin meningkat, maka dia naik level yang berikutnya. Ada namanya respectful, compromise. Jadi kalau kita nih punya trust terhadap orang lain, terhadap rekan kita, kita pun mau juga bekerja sama, kita akan bisa berkompromi, kita saling menghormati. Cuma ini belum cukup. Kenapa? Kita diharapkan kalau mau jadi pribadi yang efektif itu, level trust sama cooperation lebih tinggi lagi, kita naik ke high. Maka dari sini kita naik ke namanya synergistic communication. Jadi berkomunikasi yang tadi win-win. Win-win itu tidak sekedar untuk mencari apa untungnya buat saya, untungnya buat kamu, nggak begitu. Tapi dari kolaborasi kita berdua ini, kolaborasi kita bertiga ini, kolaborasi kita satu tim ini, apa ya yang terbaik yang bisa kita hasilkan, yang kita nggak mungkin lakukan itu kalau masing-masing mengerjakan sendiri-sendiri. Itulah namanya sinergi yang sesungguhnya. Maka dengan bersinergi, tadi bersatu kita teguh, kita akan menjadi satu kekuatan. Sebatang lidi kalau dipakai untuk nyapu, nggak bisa, patah. Tapi ketika dia digabungkan, diikat dengan kuat, ya sampah-sampah bisa kita bersihkan. Sama nih dengan sinergi tadi itu, saya punya kemampuan tertentu, teman saya punya kemampuan tertentu yang berbeda, yang lain juga punya kemampuan tertentu berbeda, masing-masing punya perspektif, ini disatukan, disinergikan, maka akan mampu untuk menyelesaikan persoalan yang lebih besar,
menghasilkan solusi yang lebih baik, memunculkan sebuah output yang lebih sempurna. Untuk itu, saya ajak teman-teman sekalian, yuk mari kita terapkan habit yang ke-6 ini untuk bersinergi dengan keluarga kita, teman kita, organisasi kita, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang jauh lebih efektif. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu lagi dalam video selanjutnya. Saya Muhammad Nur dari Presenta Edu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.